Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Hengki Ahmadiani, nomor NIM 22112501 dari kelas PAI 6H. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang SPS ya, sesuai dengan tugasnya, yaitu membuat atau mempresentasikan tentang tugas-tugas yang sudah diberi kepada setiap mahasiswa. Dan di sini saya diberi tugas tentang uji partial correlation ya, atau bisa disebut juga dengan korelasi parsial, yang dimana teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dengan mengontrol atau menghilangkan pengaruh dari variabel ketiga. Jadi maksudnya itu apakah jam belajar siswa dengan nilai ujian itu bisa jadi maksudnya begini ya. Di sini kan ada jam belajar dan di sini ada nilai ujian. Nah, jam belajar ini maksudnya itu X. Jadi maksudnya variabel X dan Y kita ingin tahu hubungan keduanya tanpa dipengaruhi oleh variabel Z. Variabel Z ini adalah tingkat stres ya. Jadi maksudnya itu apakah variabel kedua ini bisa dipengaruhi oleh tingkat stres. Nah, nanti kita akan melihat hasilnya itu dari hasil output data yang akan kita buat ya. Nah, untuk skala pengujiannya itu di sini saya ditugaskan untuk memakai skala rasio, yang dimana skala rasio ini memiliki jarak tetap antar nilai atau memiliki nol mutlak, atau bisa dilakukan operasi matematika seperti dikali ataupun dibagi. Jadi skala rasio ini sangat cocok digunakan dalam analisis korelasi ya, termasuk korelasi parsial yang akan kita buat kali ini. Nah, di sini saya sudah membuat ya, mengetik sampai datanya itu ada 80 orang ya, atau 80 kelompok. Di sini kelompok A itu sampai ke 40 dan kelompok B sampai ke 80. Nah, bisa kita lihat di view ya. Ternyata tidak ada apa-apa. Nah, pada awalnya beginilah tampilan awal dari SPS yang tadinya awalnya itu ya. Nah, bagaimana cara mengedit yang ini ya agar bisa menjadi ujian, nama kelompok ataupun apalah gitu, bisa diedit di sini di variable view ya. Tinggal kita ubah saja di name-nya itu ya, untuk bisa menamai variabel-variabelnya. Nah, langsung saja ya. Di sini saya sudah membuat kelompoknya, sudah membuat datanya sampai 80 sesuai
contoh dari Neng Meta ya. Contoh dari Neng Meta ini sudah sampai 80. Bisa Bapak lihat. Ya, sudah 80. Dan untuk mengolah datanya itu dengan cara kita ke analyze ke sini ya, ke analyze, lalu kita lihat correlate atau korelasi gitu ya, korelasi, terus pencet, terus partialnya, jadi bisa disebut korelasi parsial ya, begitu. Nah, lalu di sini tadinya itu ada 4 macam. Di sini itu ada lama belajar per hari, jam belajar. Lalu ada skor ujian akhir, nilai ujian. Lalu ada apa ini? Skala atau tingkat stres ya. Nah, di sini untuk lama belajar saya kesinihin, dan untuk skor akhir saya kesinihin, dan untuk tingkat stres ke controlling for. Nah, kenapa kedua variabel ini dimasukkan ke dalam variabel ya? Karena alasannya itu karena kita kan mau menguji apakah kedua variabel utama ini saling berhubungan atau tidak. Nah, lalu kenapa skala atau tingkat stres kita masukkan ke dalam contouring for? Karena kita tidak sedang ingin menguji hubungan stres dengan yang lain, tapi kita ingin menyingkirkan efek stres dari hubungan antara belajar dan nilai. Kita anggap kalau stresnya sama atau dikendalikan, masih nyambung nggak tuh belajar dan nilai. Itu. Maka variabel ini dimasukkan ke kolom controlling for ya. Nah, jadi maksudnya itu contohnya seperti kalau ada 2 orang belajar sama-sama 5 jam, tapi yang satu stres, yang satu enggak. Apakah nilai ujiannya tetap beda atau sama gitu? Nah, untuk masalah tersebut itu bisa kita uji ke dalam partial correlation itu. Nah, kalau sudah tingkat stresnya kita kesiniin, lalu kita oke. Nanti muncul datanya itu seperti mana ya? Nah, seperti ini datanya. Nah, seperti inilah datanya ya. Lama belajar per hari 1000, skor ujian akhir 319 ya, atau 0,319. Jadi maksudnya angka 0,319 menunjukkan ada hubungan positif antara jam belajar dan nilai ujian. Artinya, semakin lama seseorang belajar, semakin tinggi pula nilai ujiannya. Maka korelasinya positif, besarnya termasuk. Nah, untuk nilai P atau significance ya, ini 0,4. Artinya hasilnya signifikan secara statistik karena lebih kecil dari 0,05 gitu. Artinya hubungan antara lama belajar dan nilai ujian tetap, nilai ujian ya,
tetap bermakna secara statistik walaupun efek dari tingkat stres sudah dikendalikan. Jadi, pada intinya berdasarkan hasil analisis partial correlation di SPSS saya, diperoleh nilai korelasi parsial sebesar 0,319 antara lama belajar dan nilai ujian dengan signifikan 0,004. Ini berarti terdapat hubungan positif yang signifikan antara jam belajar dan skor ujian. Bahkan ketika pengaruh tingkat stres siswa sudah dikendalikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin lama siswa belajar, maka nilai ujiannya cenderung lebih tinggi meskipun ia sedang mengalami stres. Nah, jadi segitu video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.